Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian rahiman wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Al-Aqidah Tahawiyah ada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Wallahu ta'ala yastajibu da'awati wa yaqdi al-hajati. Dan Allah ta'ala mengabulkan doa-doa dan mengabulkan hajat-hajat. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hadhihi min sifatillahi azza wa jalla annahu yujibu man da'ahu. Ini adalah di antara sifat Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah ta'ala menjawab orang yang berdoa kepadanya. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Andaikan hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa amara Allah azza wa jalla bidu'aihi faqala. Dan Allah Ta'ala pun, dan Allah azza wa jalla pun memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Qala, Allah Ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak mau beribadah, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala juga mengatakan, amman yujibul muqarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Dan siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang dalam keadaan sempit ketika dia berdoa? Dan siapa yang bisa menghilangkan semua keburukan? Wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi? Surat An-Naml ayat 62. Ila ghairi dzalika min al-ayat allati fiha al-amru bid-du'a'i wa ijabati ad-du'a'i. Dan ayat-ayat yang lainnya yang mengandung perintah untuk berdoa kepada Allah, dan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa. Wa hadza min karamihi wa judihi wa ihsanihi. Maka ini bentuk kemurahan Allah, kedermawanan Allah, dan kebaikan dari Allah kepada kita. Ya'muru ibadahu bidu'aihi liyastajiba lahum. Allah perintahkan para hambanya untuk berdoa kepadanya agar Allah bisa mengabulkan doa tersebut. Ma'annahu ghaniyun anhum. Padahal Allah enggak butuh kepada hambanya. Walakin li'ilmihi subhanahu wa ta'ala bihajatihim amarahum bidu'aihi. Namun karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebutuhan para hamba, Allah perintahkan mereka untuk berdoa pada Allah. Wabil hadithi, demikian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yas'alullaha yaghdabu alaihi. Orang yang enggak mau minta kepada Allah, orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, Allah akan murka padanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Wa du'a'u a'zamu anwa'il ibadati. Dan doa adalah salah satu jenis ibadah yang paling agung. Qaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan kata At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Kama annahu amara bidu'aihi, naha an du'ai ghairihi wal isyraki bihi fid du'ai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya, maka Allah juga melarang hambanya untuk berdoa kepada selain Allah dan berbuat syirik dalam masalah doa. Waqala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa selain berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Allah Ta'ala juga mengatakan, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya akan berdoa kepada Rabbku, pada Allah, dan aku tidak akan berbuat syirik dalam berdoa kepada siapapun. Dan surat Al-Jin ayat ke-20. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, "Amman yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih." Dan siapa yang berdoa selain berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah, yang tidak ada bukti bagi dia, tidak ada dalil bagi dia, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka nanti perhitungannya ada di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan orang yang berdoa kepada selain Allah, walaupun dia juga berdoa kepada Allah, maka dia kafir, karena telah melakukan syirik akbar. Surah Al-Mu'minun ayat 117. Fala yajuzu du'a'u ghairillahi, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Wa man da'a ghairallahi fahuwa musyrikun, dan siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia musyrik. Sawa'un kana al-mad'u malakan aw nabiyyan aw waliyan, baik yang dijadikan tujuan doa itu adalah malaikat atau nabi atau seorang wali. Faqad asyraka syirkal akbar, andaikan seorang melakukan seperti itu, maka dia telah melakukan syirik akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana mereka tidak akan pernah bisa menjawab doa mereka sama sekali sampai hari kiamat. Wa hum 'an du'aihim ghafilun, bahkan mereka yang dijadikan tujuan doa tidak mengetahui tentang doa atau penyembahan dari para penyembahnya. Surat Al-Ahqaf ayat yang kelima. Allah Ta'ala juga mengatakan, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum." Andaikan kalian berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Andaikan mereka bisa mendengar doa kalian pun, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat mereka akan mengkufuri, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Surat Fatir ayat 14. Fasamahu syirkan, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang berdoa kepada selain Allah telah berbuat syirik. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir." Katakanlah, serulah pihak-pihak yang kalian klaim sebagai sesembahan selain Allah, yang mereka tidak memiliki walaupun sebesar biji sawi kekuasaan di langit ataupun di bumi, dan mereka tidak punya andil sama sekali, dan mereka tidak membantu sama sekali urusan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Surat Saba ayat 22 sampai 23. Fadu'a la yakunu illa lillah, maka doa itu harus kepada Allah semata. Fala yud'a ahadun min dunihi min al-ahya'i awil amwati, enggak boleh kita menunjukkan doa kepada siapapun selain Allah, baik itu makhluk yang hidup ataupun yang sudah mati. Ayyan kana hadzal mad'u, siapapun dia yang menjadi tujuan doa tersebut, enggak boleh. Doa hanya boleh kepada Allah semata. Ad-du'a'u ala qismaini, doa itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, du'a'u ibadatin, doa ibadah. Wa huwa athana'u 'ala Allah azza wa jalla fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Itu dengan memuji Allah azza wa jalla dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Falladhi yusabbihuhu
wa yukabbiruhu wa yahmaduhu wa yuthni alaihi qad da'ahu du'a ibadatin. Maka orang yang bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memuji Allah dengan zikir-zikir, maka dia telah berdoa dengan doa ibadah. Atsani, yang kedua, doa mas'alatin, doa permintaan. Wa huwa talabul hawaiji min Allah azza wa jalla, yaitu meminta hajat-hajat dari Allah azza wa jalla. Fakilahuma tadammanathu suratul Fatihah. Dua jenis doa ini ada dalam surah Al-Fatihah. Fa'awaluha ila nisfiha du'a'u ibadatin. Dari ayat yang pertama sampai setengah surat Al-Fatihah itu berisi doa ibadah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai sini ini doa ibadah. Ila qaulihi iyyaka na'budu, sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa akhir surati du'a'u mas'alatin. Sedangkan sisanya itu doa masalah, doa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini permintaan. Wal ulama'u yaquluna du'a'ul ibadati mustalzimun li du'a'il mas'alati. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya doa ibadah itu melazimkan doa masalah, doa permintaan. Artinya orang yang melakukan doa ibadah, maka seharusnya dia lakukan doa permintaan. Wa du'a'ul mas'alati mutadamminun li du'a'il ibadati. Dan orang yang melakukan doa permintaan sudah terkandung di dalamnya doa ibadah. Orang yang melakukan permintaan kepada Allah, maka dia sudah melakukan dua jenis doa, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Allah azza wa jalla wa'ada man da'ahu an yastajiba lahu. Dan Allah berjanji, orang yang berdoa kepadanya Allah akan jawab. Wa qad yaqulu qailun ana da'awtu wa lam yastajib li. Terkadang ada orang mengatakan, saya sudah berdoa kepada Allah, namun belum diijabah. Wal jawabu an yuqala, maka kita katakan kepada orang ini, al-mani'u min indika anta. Yang membuat doamu belum diijabah ya engkau sendiri. Ad-du'a'u sababun minal asbabi. Doa itu adalah salah satu sebab saja. Salah satu sebab terkabulnya hajat-hajat. Wa natijatu la tahsulu illa idzan tafatil mawani'u. Sedangkan hasilnya tidak akan didapatkan kecuali kalau penghalang-penghalangnya dihilangkan. Waqad yakunu mani'un minal mawani'i mana'a istijabata da'watika. Maka terkadang ada penghalang yang membuat terhalangi doamu terkabulkan. Imman takuna da'awta biqalbin ghafilin lahin fa anna yustajabu liqalbin ghafilin lahin. Bisa jadi penghalangnya berupa Anda berdoa dengan hati yang lalai dan lemah. Maka bagaimana mungkin doa akan dikabulkan kalau hati Anda itu lalai dan lemah? Kama fil hadits, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis. Nabi mengatakan, "Ud'ullaha wa antum mustaiqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keadaan yakin doamu dikabulkan. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai dan lemah. Aw annaka ta'kulul harama wa tashrabul harama wa talbasul harama. Atau kemungkinan yang lain, Anda memakan makanan yang haram atau minuman yang haram atau memakai baju yang haram. Qala alaihi salatu wassalamu fil ladzi yutilu safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang melakukan perjalanan yang panjang. Asy'atha aghbar. Dalam keadaan dia rambutnya berantakan dan penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila samai. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Menyebut nama Allah. Wa mat'amuhu haramun. Sedangkan makanannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya haram. Wa wudhiya bil harami. Dan dia diberikan makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim.
Au yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Atau dia berdoa yang dalam doanya ada terkandung dosa atau pemutusan silaturahmi. Fala yustajabu lahu, maka tidak akan dikabulkan. Hadza min nahiyatin, ini dari satu sisi. Wa min nahiyatin tsaniyatin, dari sisi yang lain, anna Allah azza wa jalla a'lamu bimasalihika. Allah azza wa jalla lebih mengetahui kemaslahatan dirimu. Qad yu'ajjilu laka al-ijabata wa qad yu'akhiruha. Terkadang Allah percepat pengabulan doamu, terkadang Allah tunda. Wa qad yusarrifu anka min as-su'i mithliha. Terkadang Allah kabulkan doamu dengan Allah selamatkan engkau dari keburukan yang nilainya sama semisal dengan apa yang kau minta. Wa anta la tadri, dan engkau tidak tahu mana yang lebih maslahat. Kama fil hadithi, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, ma min rajulin yad'u Allah bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak ada unsur dosanya, tidak ada unsur pemutusan silaturahminya, kecuali pasti Allah akan kabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Imma an yu'ajjila da'watahu. Yang pertama, bisa jadi Allah kabulkan doanya dengan segera, seperti yang diminta. Wa imma an yu'akhiraha lahu. Atau bisa jadi Allah tunda pengabulannya. Wa imma an yusarrifa anhu min as-su'i mithliha. Atau bisa jadi Allah akan palingkan dia dari keburukan yang nilainya semisal sama dengan kebaikan yang dia minta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ahlu dhalali yaquluna, sedangkan orang-orang yang sesat mereka mengatakan, la hajata lid-du'ai. Tidak butuh untuk berdoa. Li'anna al-amra idza kana qaddara fala yahtaju ila du'ain. Karena sesuatu kalau sudah ditakdirkan maka enggak butuh doa lagi. Li'annahu idza kana al-amru qaddara laka fa innahu sayatika. Karena sesuatu kalau sudah ditakdirkan untukmu maka pasti akan datang kepadamu juga. Walau lam tad'u, walaupun engkau tidak berdoa kepada Allah. Wa in kana lam yaqdi laka wa yuqaddir fa innaka law da'uta lam yahsul laka wa la yuqaddir. Sedangkan kalau perkara tersebut tidak ditakdirkan untukmu, walaupun engkau berdoa tetap saja tidak akan terjadi padamu. Ini perkataan sebagian orang. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadha dhalalun wal i'adzu billahi wa mukhalifun li kalamillahi azza wa jalla. Ini adalah kesesatan wal i'adzu billah dan bertentangan dengan perkataan Allah azza wa jalla. Wal jawabu, dan jawaban untuk syubhat seperti ini, annahu la ta'aruda baina ad-du'ai wal qada'i wal qadari. Tidak ada pertentangan antara doa dengan takdir. Alladzi qada wa qaddara walladzi umira bid-du'ai. Hamba yang telah ditetapkan takdirnya, dia juga hamba yang diperintahkan untuk berdoa. Wa du'a'u sababun minal asbabi. Sedangkan doa itu salah satu sebab untuk terjadinya sebuah takdir. Wal musabbibu wallahu azza wa jalla. Namun tentunya yang menjadikan semua kejadian tersebut secara hakiki adalah Allah azza wa jalla. Hunaka ba'dul asya'i quddirat ala asbabin. Dan perkara-perkara itu ditakdirkan dengan didahului oleh sebab-sebab. Wa idza wujidat asbabuha wujidat musabbabatuha. Ketika asbabnya ada, maka nanti hasilnya ada. Wa du'a'u sababun. Maka doa itu sebab untuk terjadinya suatu hajat, terjadinya suatu kejadian. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak mengambil sebab. Kita orang yang menyimpang dalam masalah tawakal. Karena tawakal yang benar itu adalah dia mengantungkan hati kepada Allah, berharap kepada Allah, dan mengambil sebab. Ini satu. Orang yang tidak berdoa berarti dia tidak mengambil sebab. Yang kedua, kalau dia tidak berdoa, maka dia tidak mendapatkan pahala. Andaikan Allah tidak ijabah doa kita, andaikan Allah tidak ijabah, maka kita tetap dapat pahala dari doa yang kita panjatkan.
Dan tadi doa adalah ibadah, salah satu ibadah yang paling agung. Pahalanya besar. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak berdoa dengan neraka jahanam. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.